Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya, terima kasih karena Anda sudah bersedia hadir pada sesi coaching ini. Nah, sebelumnya juga kita sudah menjadwalkan untuk melakukan sesi coaching pada hari ini. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rimba Rosija. Baik. Nah, sebelumnya apakah Anda pernah mengikuti sesi coaching? Belum. Baik, di sini saya sedikit menjelaskan tentang coaching. Nah, sesi coaching ini adalah upaya bantuan dari seorang konselor kepada klien, yang dimana dalam sesi coaching ini konselornya itu saya dan kliennya itu Anda. Nah, dalam sesi coaching juga terdapat beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Semua yang Anda ceritakan pada sesi coaching ini akan terjaga kerahasiaannya. Dan juga yang kedua ada asas keterbukaan, yang dimana Anda boleh menceritakan semuanya pada sesi coaching ini secara terbuka. Lalu yang ketiga ada asas kesukarelaan. Sebelumnya saya izin bertanya kepada Anda mengikuti sesi coaching ini atas paksaan, dorongan dari orang lain ataupun atas kesukarelaan diri sendiri? Kesukarelaan diri sendiri. Baik, terima kasih. Nah, lalu dalam sesi coaching juga ada kontrak waktu, yang dimana sesi coaching ini akan berjalan sekitar 30 sampai 45 menit. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih. Nah, sebelumnya apakah Anda sudah pernah mendengar atau menggunakan teknik Life of Will dalam sesi coaching? Belum. Baik, nah coba lihat di sini ada, kita langsung masuk ke sesi coaching ya. Baik, coba lihat di sini ada 8 aspek Life of Will ini. Yang pertama ada bisnis atau karir, yang kedua ada keuangan, yang ketiga ada keluarga, yang keempat ada kesehatan, yang kelima ada sosial, keenam ada hobi atau rekreasi, ketujuh ada pengembangan diri, dan yang kedelapan ada spiritual. Dapat dipahami? Baik, nah kita mulai dari yang pertama, bisnis atau karir. Nah, saya ingin tahu nih, saat ini bagaimana perasaan Anda terhadap pekerjaan atau karir Anda saat ini? Pekerjaan saya, perasaannya itu ya sangat senang aja gitu ya, karena ya dijalani aja dalam pekerjaannya gitu. Terus pekerjaan saya juga tidak terlalu berat atau tidak terlalu membebankan gitu. Baik, jadi Anda sangat menyukai pekerjaan yang sedang Anda jalani saat ini. Nah, kalau boleh tahu pekerjaan saat ini apa? Kebetulan saya jadi kayak ini apa namanya, notaris gitu di salah satu ada pokoknya di salah satu Perusahaan. perusahaan. Baik, jadi pekerjaan yang sedang Anda lakukan saat ini yaitu sebagai notaris gitu ya di perusahaan. Nah, lalu jika diskalakan dari 1 sampai 10, yang dimana 1 itu Anda tidak menyukai pekerjaan Anda dan 10 itu Anda sangat menyukai pekerjaan Anda, ada di skala berapa? Skala 5. Boleh dijelaskan kenapa Anda memilih ada di skala 5? Karena ya, soalnya kan saya itu sebenarnya ingin menjadi HRD gitu, bukan ingin menjadi notaris, tapi mungkin Allah takdirkan gitu ya untuk menjadi notaris, jadi ya dijalani aja gitu. Baik, jadi karena Anda ingin Anda itu sekarang ada di skala 5. Nah, kenapa? Karena Anda mungkin lintas minat gitu ya, yang awalnya itu Anda ingin jadi HRD tapi sekarang jadi notaris. Baik, nah lalu jika diskalakan nih, tujuan Anda dalam bidang karir ini ingin ada di skala berapa dari 1 sampai 10, yang dimana 1 itu mungkin Anda tidak menginginkan pekerjaan Anda, dan 10 itu Anda sangat menginginkan pekerjaan Anda. Sangat menginginkan pekerjaan yang
tujuan jadi HRD itu. Iya. Ya, Ada di skala berapa? skala 9. Skala 9. Kenapa ada di skala 9? Karena itu kan tujuan keinginan saya gitu untuk menjadi seorang HRD di karir saya. Jadi Anda itu ingin jadi HRD ada di skala 9. Ya. Nah, lalu apa nih kira-kira yang ingin dicapai ke depannya dalam bidang karir Anda? Mungkin saya akan menanyakan gitu kepada teman saya, terus bagaimana sih kerja di HRD atau di perusahaan gitu sebagai seorang HRD, terus menggali edukasinya juga dari seorang HRD itu bagaimana gitu. Baik, jadi yang Anda akan lakukan yaitu bertanya kepada seorang teman yang HRD gitu ya. Lalu mencari tahu apa aja apa tugasnya, mungkin yang tanggung jawabnya ketika menjadi HRD. Nah, lalu dari karir Anda sekarang nih, apa yang ingin dicapai supaya apa cita-cita Anda, apa yang ingin Anda capai dalam karir Anda? Dalam karir sekarang gitu. Iya, apakah Anda tetap ingin menjadi HRD atau ingin mengembangkan diri di bidang yang sekarang menjadi notaris? Mungkin untuk saat ini gitu ya akan mengembangkan dulu jadi notaris gitu. Nanti suatu saat ada lowongan pekerjaan yang jadi HRD gitu, saya akan mencoba untuk mendaftarkan diri saya gitu untuk menjadi seorang HRD. Berarti harapan Anda ke depannya itu Anda ingin tetap menjadi HRD ya? Baik. Nah, lalu sekarang yang kedua ada keuangan. Aspek kedua ada keuangan. Nah, lalu saya izin bertanya kepada Anda, bagaimana kondisi keuangan Anda saat ini? Keuangan saya alhamdulillah sih mencukupi gitu, tapi ya kalau misalkan mau beli sesuatu itu kadang kayak mikir-mikir dulu gitu, apa yang harus dibeli dulu gitu, apa yang harus yang terlebih dahulu dibelikan gitu, sepertinya untuk apa gitu. Ya, jadi keuangan Anda sekarang itu merasa cukup gitu ya atas keuangan Anda sekarang. Nah, lalu jika diskalakan nih keuangan Anda sekarang dari 1 sampai 10 ada di skala berapa? Kan dimana saat itu mungkin kurang cukup atau yang merasa kurang dan itu Anda sudah mencukupi. Di skala 5. Di skala 5. Kenapa ada di skala 5? Karena masih kayak ngerasa masih kurang aja gitu. Uang yang saya dapat itu kayak merasa kurang aja. Jadi Anda memilih di skala 5 itu karena Anda merasa kurang gitu ya dalam keuangan Anda sekarang gitu. Mungkin cukup tapi tetap merasa kurang gitu ya. Nah, lalu harapan Anda ke depannya ingin mencapai angka berapa? Ya kalau misalkan per bulan ingin mencapai dari 10 juta lah minimal gitu. Ya, jika diskalakan dari 1 sampai 10, yang dimana 1 itu Anda merasa tidak cukup dan 10 itu Anda sangat merasa cukup, ada di skala berapa dari 10 juta yang ingin Anda capai? 8? Di skala 8. Kenapa ada di skala 8? Karena ya segitu juga alhamdulillah gitu ya. Tapi dengan banyaknya uang gitu kan, sekarang apa harus pakai uang gitu kan, harus ada uang. Ya makanya di belakang itu sudah cukup 10 juta itu, tapi harus ada untuk cadangan lain gitu. Baik. Jadi di skala 8 ini buat Anda itu sudah cukup gitu ya, tapi
contohnya yang ketika berada di skala 10 gitu ya. Mungkin skala 10 lebih lebih besar mungkin pendapatan per bulannya, tapi Anda mungkin merasa cukup dan berada di skala 8 dengan gaji 10 juta juga, menurut Anda itu sudah lebih gitu ya. Nah, sekarang aspek yang ketiga itu ada keluarga. Nah, bagaimana sih hubungan Anda dengan keluarga saat ini? Dengan keluarga alhamdulillah baik. Jika diskalakan ya, dari 1 sampai 10, yang dimana 1 itu Anda merasa kurang dekat dan 10 itu Anda sangat merasa dekat, dari skala berapa? 7. Skala 7. Nah, lalu harapan Anda ke depannya, ingin ada di skala berapa dari 1 sampai 10? 10. Kenapa 10? Karena dengan hubungan baik dengan orang, dengan keluarga itu kan membuat saya jadi semangat bekerja gitu. Ada yang mensupport gitu yang keluarga gitu. Baik, jadi harapan Anda itu ingin ada di skala 10 gitu ya. Ingin lebih dekat dengan orang tua ataupun keluarga, lalu ingin saling support satu sama lain gitu ya, supaya semangat dalam melakukan aktivitas apapun dan dalam pekerjaan apapun. Baik, seperti itu. Nah, lalu yang keempat ini ada aspek kesehatan. Nah, bagaimana sekarang kondisi kesehatan Anda? Alhamdulillah sekarang saya baik. Nah, jika diskalakan nih kondisi kesehatan Anda sekarang dari 1 sampai 10, yang dimana 1 itu Anda merasa tidak sehat dan 10 itu Anda merasa sangat sehat, ada di skala berapa? 8. Skala 8. Kenapa ada di skala 8? Karena alhamdulillah itu tahun sekarang itu saya tidak ada sakit gitu, alhamdulillah gitu. Semoga ya kedepannya juga terus sehat gitu. Jadi di angka 8 ini alhamdulillah tahun sekarang itu Anda jarang sakit, dan yang paling yang enggak mengalami sakit yang parah gitu ya. Dan Anda juga berharap ke depannya Anda selalu sehat dan bisa menjaga kesehatan dengan baik. Nah, lalu sekarang harapan Anda ke depannya, jika diskalakan 1 sampai 10, ingin Anda di skala berapa? Di skala 10. Di skala 10. Ya. Kenapa ada di skala 10? Karena dengan kesehatan fisik saya sehat, terus aktivitasnya juga tidak akan menghambat gitu, tidak akan terhambat. Jadi di skala 10 itu Anda aktivitasnya sehat, semua aktivitas yang Anda lakukan, pekerjaan yang Anda lakukan tidak akan terhambat. Nah, lalu ada nggak harapan ke depannya gitu, kondisi kesehatan itu seperti apa? Ya, harapan kesehatan semoga tidak tidak mengalami sakit gitu, terus sehat terus gitu, tidak ada tidak ada sakit ngeluh gitu, pokoknya sehat terus aja. Jadi harapan untuk kesehatan kamu ke depannya semoga sehat terus, dan yang berharap sehat terus, jadi tidak ada sakit yang kamu rasakan, yang Anda rasakan itu, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, sekarang yang kelima ini ada aspek sosial. Nah, bagaimana sih sosial kamu, sosial Anda ketika bersosialisasi dengan atau berkomunikasi dengan teman ataupun dengan orang banyak ataupun dengan masyarakat sekitar gitu? Ya, untuk sosial ini saya alhamdulillah gitu ya, di pekerjaan saya sekarang saat ini gitu, saya banyak berkontribusi dengan orang lain, terus banyak bersosialisasi aja gitu, ngobrol gitu, terus dengan teman-teman juga, pertemanan kita itu baik gitu, tidak ada tidak ada pertengkaran antar teman gitu. Terus dengan masyarakat pun di lingkungan rumah juga
baik gitu, karena tidak ada apa ya, tidak ada perselisihan gitu antar tetangga gitu. Ya, baik sekalian. Jadi dalam sosial Anda ini sekarang mungkin hubungannya sangat baik gitu ya, dengan teman di pekerjaan gitu ya, sangat baik. Lalu dengan tetangga ataupun masyarakat sekitar rumah Anda juga Anda berhubungan dengan baik. Nah, lalu jika diskalakan nih sosial Anda sekarang dari 1 sampai 10, yang dimana 1 itu mungkin Anda merasa kurang bersosialisasi, dan 10 itu Anda sudah bisa bersosialisasi dengan baik. Ada di skala berapa? Ada di skala 7. Di skala 7. Kenapa ada di skala 7? Karena saya gitu ya, kalau misalkan banyak teman itu baik gitu, bakal ada informasi yang kayak ya pokoknya banyak relasi itu kayak banyak saudara, terus banyak manfaatnya juga. Kalau misalkan kita lagi di daerah misalkan daerah keluar kota gitu, ada teman kan bisa kayak bersilaturahmi dulu gitu. Baik. Jadi di angka 7 itu Anda merasa sekarang sudah baik gitu dalam bersosialisasi, tapi mungkin kedepannya Anda juga ingin lebih memperbanyak teman gitu ya, karena lebih banyak teman, lebih banyak saudara. Jadi silaturahminya mungkin ketika silaturahminya baik, dan ketika kita lagi main kemana-mana mungkin ada orang atau teman saudara yang bisa dikunjungi gitu ya. Jadi sangat bagus sekali. Dan lalu harapan kedepannya Anda dalam sosial ini dari 1 sampai 10 ingin ada di skala berapa? Di skala 10. Kenapa ada di skala 10? Karena kalau misalkan banyak relasi, terus misalkan kita tuh ada dalam kayak kesusahan gitu ya, misalkan kayak motornya mogok atau gimana, terus ada di daerah situ, terus ada teman gitu yang membantu yang di daerah situ. Jadi ya banyak manfaatnya gitu. Nah, jadi Anda itu ingin mencapai angka 10, yang dimana angka 10 itu sangat penting gitu ya. Anda ingin meningkatkan atau lebih memperbanyak teman gitu, karena memperbanyak teman itu sangat baik gitu ya, karena ketika kita sedang kesusahan mungkin ada teman yang bisa membantu kita. Nah, lalu harapan kedepannya nih dalam sosial Anda ingin seperti apa? Ya, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang, terus ingin bisa kayak hubungan baik bersama orang-orang gitu, tidak ada kayak iri dengki dengan orang-orang gitu. Nah, jadi harapan kedepannya Anda ingin lebih dekat lagi dengan teman Anda, mempererat tali silaturahmi, dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Lalu tidak ada dendam ataupun iri dengki di antara pekerjaan. Ya, baik. Nah, sekarang yang keenam itu ada aspek hobi atau rekreasi. Nah, kalau boleh tahu apa hobi Anda sekarang? Hobi saya sekarang karena mungkin di pekerjaan banyak yang apa ya, kayak olahraga bareng gitu ya, olahraganya itu kayak badminton. Nah, jadi di satu perusahaan itu kadang mengadakan gitu badminton bareng pas pulang kerja gitu. Jadi hobi sekarang Anda itu yaitu olahraga gitu. Ya. Nah, apakah Anda menyukai hobi Anda itu? Sangat suka. Sangat menyukai. Nah, jika diskalakan nih 1 sampai 10, yang dimana 1 itu Anda tidak suka terhadap hobi Anda, dan 10 itu Anda sangat menyukai hobi Anda, dari 10. Kalau badminton 10, karena saya suka banget gitu sama badminton itu waktu saya masih sekolah gitu. Kadang teman-teman juga ngajak badminton gitu. Sampai sekarang juga kan teman-teman kerja ada yang suka badminton gitu. Menjadwalkan badminton juga gitu. Ya,
Baik, jadi Anda menyukai hobi Anda itu sekarang olahraga badminton gitu. Nah, Anda juga sangat menyukainya gitu karena mungkin dari kecil sampai sekarang Anda sering badminton. Nah, ada nggak harapan kedepannya Anda ini seperti apa gitu dalam olahraga, dalam hobi Anda? Nah mungkin tidak hanya badminton aja gitu ya hobi yang ditekuni gitu ya, juga contohnya kayak hobi apa ya, jalan-jalan gitu. Kadang kan sama teman-teman kerja juga, sama atasannya juga mengadakan gitu kayak liburan lah, refreshing gitu. Jadi ya harapannya banyak hobi, tapi kalau tidak ditekuni semua ya minimal adalah satu hari itu hobi itu dilaksanakan. Baik, jadi harapan kedepannya mungkin hobi Anda itu tidak hanya badminton, tapi Anda juga ingin refreshing gitu ya bersama teman-teman atau healing gitu ya bersama teman-teman gitu ya. Baik. Seberapa sering nih sekarang Anda meluangkan waktu Anda untuk diri sendiri atau kegiatan yang menyenangkan itu atau hobi Anda itu? Lumayan sering sih, tapi dalam seminggu itu kadang 2 atau 3 kali menjadwalkan gitu. Tapi kalau untuk kayak liburan itu enggak seminggu sekali, tapi 1 bulan sekali gitu sama teman-teman kerja. Baik, jadi sekarang hobi yang Anda tekuni itu yang badminton mungkin ya. Anda melakukan 2-3 kali dalam seminggu, namun kayak liburan, healing kayak gitu, rekreasi Anda lakukan dalam 1 bulan sekali. Ya. Nah, itu sekali. Nah, lalu sekarang ada aspek ada nggak hobi yang sudah lama Anda inginkan gitu tapi belum sempat nih Anda lakukan? Ada apa? Kayak masak cake gitu. Soalnya kan kayak nggak keburu masak gitu. Soalnya kan pekerjaan di perusahaan atau di kantor pun agak lumayan banyak gitu. Jadi tidak bisa menyempatkan waktu untuk membuat cake itu gitu. Baik, jadi Anda itu mempunyai hobi yang mungkin belum sempat Anda lakukan gitu ya, membuat cake. Nah, berarti itu salah satu harapan Anda ke depannya, Anda ingin mencoba membuat cake itu. Iya. Baik. Nah, lalu sekarang ada aspek yang ke-7, ada aspek pengembangan diri. Nah, apa nih langkah yang Anda ambil untuk terus berkembang secara pribadi atau profesional? Langkah yang akan diambil untuk mengembangkan diri Ya, yang pertama mungkin saya akan kayak belajar lagi mungkin tentang kan tujuan saya itu ingin HRD gitu ya. Nah belajar lagi kayak gimana sih gitu supaya masuk HRD itu bagaimana, terus ya dengan ditekuni dengan pekerjaan sekarang gitu. jadi yang Anda lakukan mungkin kedepannya akan lebih belajar lagi dan lebih menekuni gitu pekerjaan yang sekarang untuk mencapai menjadi apa yang Anda harapkan dari HRD gitu. Nah, dalam pengembangan diri ini, menurut kamu sekarang, menurut Anda ya sekarang ada nggak diri Anda yang harus Anda kembangkan? Ada. Boleh tahu apa? Contohnya kayak soalnya kayak contohnya gini, di dalam pekerjaan salah satunya ada yang tidak bisa dikerjakan sama saya gitu. Saya mencoba gitu menanyakan ke orang, tapi sebelum itu saya tuh ingin sendiri dulu gitu.
gimana sih ini tuh gitu, tanpa bantuan dari orang lain, pun saya harus bisa gitu. Baik, jadi dalam pengembangan diri Anda itu mungkin sekarang Anda ingin mengembangkan diri Anda kan, jadi lebih baik lagi mungkin ya, yang tadinya ketika ada suatu tugas ataupun pekerjaan yang harus Anda selesaikan sendiri, tapi ketika Anda tidak mengetahuinya, Anda harus bertanya gitu. Nah, mungkin kedepannya Anda ingin sebelum Anda menanyakan, Anda ingin mencari tahu sendiri gitu ya, atas jawaban ataupun ya pekerjaan yang harus Anda selesaikan itu seperti apa. Baik. Nah, jika diskalakan nih pengembangan diri dalam diri Anda itu ada di skala berapa dari 1 sampai 10, yang dimana mungkin 1 itu Anda merasa kalau kurang percaya diri, mungkin kurang percaya diri, dan 10 itu Anda sangat merasa percaya diri gitu dalam pengembangan diri Anda. Di angka 7. Di angka 7, kenapa ada di angka 7? Karena dengan hasil pekerjaan saya gitu, itu tuh nggak sepenuhnya benar, kadang ada yang salah dikit atau ada yang harus dikoreksi gitu. Baik, jadi skala 7 itu Anda merasa belum maksimal ya atas pekerjaan yang Anda lakukan, karena mungkin pekerjaan Anda juga ada kekeliruan, mungkin ada kekeliruan itu harus diperbaiki gitu. Nah, lalu harapan Anda ke depannya nih dalam pengembangan diri, ingin ada di skala berapa dari 1 sampai 10? Ingin ada di skala 10. Kenapa ingin ada di skala 10? Mungkin ada di skala 10, pengembangan saya yang dikembangkan di diri saya itu mungkin udah merasa lebih baik, tapi emang harus harus bisa kayak bertanya ke teman-teman gitu, bagaimana pendapatnya gitu mungkin. Jadi tidak kumaha abi gitu, jadi harus butuh pendapat dari orang lain juga gitu. Jadi Anda itu ingin ada skala 10 itu karena Anda ingin bisa mencari solusi juga dari orang lain gitu ya, dari teman gitu ya, tidak egois sendiri mungkin ya, bisa dikatakan kasarnya tidak egois sendiri gitu. Jadi Anda juga harus bisa menanyakan pendapat kepada orang lain, baiknya gimana, harusnya gimana gitu ya, supaya lebih baik lagi ke depannya. Ya. Nah, lalu harapan Anda dalam pengembangan diri Anda itu ingin seperti apa? Pengembangan diri, harapannya saya bisa menjadi diri sendiri aja gitu, dan tanpa membeda-bedakan dengan orang lain, jadi diri sendiri. Baik, jadi harapan Anda dalam pengembangan diri ini, Anda ingin menjadi diri sendiri gitu ya, tidak terpaku pada orang lain mungkin. Baik, sekali. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini yang ke-8 itu ada spiritual. Nah, bagaimana sih spiritual Anda sekarang, gitu, hubungan Anda mungkin dengan dengan nilai-nilai keagamaan Anda? Alhamdulillah mungkin dengan nilai spiritual ini saya bisa alhamdulillah tidak meninggalkan sholat gitu, tapi kadang saya suka menunda-nunda sholat gitu. Terus saya juga kadang kayak males gitu dengan bukan males sih, tapi iya sih males, cuma kayak sholat qobla dan ba'da gitu, jadi hanya sholat wajibnya saja gitu. Terus dengan nilai bersyukur, saya alhamdulillah saat ini saya bersyukur karena diberikan kesehatan, terus diberikan keluarga yang baik, teman yang baik, dan pekerjaan yang sekarang ditekuni gitu. Terus, jadi spiritual dalam diri Anda itu sangat baik gitu ya, tapi
tapi mungkin Anda juga kayak tadi ya, kayak malas untuk melakukan sunat gitu, ataupun kayak menunda sholat. Nah, tapi Anda juga sekarang bersyukur gitu ya atas apa yang telah diberikan oleh Allah, dari mulai kesehatan, keuangan, dan kondisi Anda, pekerjaan Anda, karir Anda sekarang. Itu bagus sekali. Nah, jika diskalakan nih kondisi spiritual Anda sekarang dari 1 sampai 10, ada di skala berapa, yang dimana 1 itu mungkin Anda merasa sangat jauh dengan Allah, dan 10 itu Anda sangat mungkin di 8. di 8. Kenapa ada di 8? Karena ya alhamdulillah saya bersyukur sekarang. Terus di 8 itu saya tuh masih kayak apa, kadang sabarnya itu kayak ada greget gitu, pokoknya kayak ya sabar terus, tapi gimana gitu. Baik, jadi sekarang Anda skala 8 itu karena mungkin Anda bersyukur gitu ya, bersyukur, tapi ketika sabar juga mungkin tidak tidak sesabar dan seluas itu gitu ya, tidak selapang itu mungkin, tapi masih ada kayak gendek gitu ya, greget gitu ya terhadap sesuatu itu. Nah, baik. Lalu harapan kedepannya nih, Anda ingin mencapai skala berapa dari 1 sampai 10? Skala 10. Kenapa ingin ada di skala 10? Karena lebih dekat dengan Allah itu rasanya tenang gitu. Terus kayak ada yang apa ya, nggak usah kayak kalau misalkan ada keburukan, ada keraguan gitu di dalam hati itu, kadang gak usah ragu, kita ada Allah gitu. Baik. Anda itu ingin Anda di skala 10 karena mungkin skala 10 itu ketika kita dekat dengan Allah, apa-apa yang kita mau ataupun apa yang kita pilih semuanya akan merasa kayak ikhlas gitu ya, lapang gitu ya, hati kita merasa nyaman, tentram gitu atas apa yang Allah berikan. Lalu harapan kedepannya nih, Anda ingin seperti apa dalam spiritual? Dalam spiritual, harapan saya ingin lebih dekat dengan Allah lagi, terus tidak tidak salah lagi, terus lebih sabar, lebih lapang dada gitu, dan lebih banyak bersyukur lagi. Baik, jadi Anda harapan ke depan dalam spiritual Anda itu Anda ingin lebih dekat lagi dengan Allah, lalu apapun kewajiban yang sunat yang mungkin Anda akan jalankan. Baik, bagus sekali. Nah, sekarang, setelah tadi nih melihat seluruh aspek ini, apa yang ingin kamu fokuskan terlebih dahulu dari ke-8 aspek yang tadi? Mungkin di yang pertama tadi, yang karir tadi. Baik, Anda ingin fokus ke karir atau bisnis gitu ya. Nah, lalu dari nilai-nilai yang Anda berikan nanti, yang diberikan barisan dari ke-8 aspek ini, area mana yang paling ingin Anda tingkatkan dalam waktu dekat? Iya, yang pertama tadi. Yang pertama, iya. Yang pertama. Baik. Nah, berarti ini yang karir dan bisnis yang akan kita fokuskan, karena karir dan bisnis ini juga yang ingin Anda tingkatkan dalam waktu dekat. Ya. Baik. Lalu apa nih langkah kecil atau langkah awal yang bisa Anda mulai lakukan ini untuk mencapai dalam karir Anda? Mungkin saya akan karena tujuan saya ingin jadi HRD gitu, akan mencoba menanyakan gitu ke teman-teman HRD bagaimana sih gitu, supaya bisa menjadi seorang HRD gitu. Nah, jadi dalam waktu 1 minggu ke depan ini Anda akan
langkah awal itu Anda akan menanyakan kepada teman Anda yang HRD gitu, bagaimana supaya bisa menjadi seorang HRD. Apakah ada lebih? Udah. Mungkin itu saja. Baik, jadi tugas dari saya buat satu minggu depan ini, Anda menanyakan terkait HRD, bagaimana tanggung jawab, tugas-tugas HRD-nya ini seperti apa, supaya Anda bisa menjadi seorang HRD yang baik ke depannya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup mungkin. Baik, jika tidak ada, mungkin sekian sesi coaching kali ini. Terima kasih telah hadir pada sesi coaching kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.